Terima kasih eh, kepada Ibu Nikita, dipersilakan memaparkan waktu 10 menit. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat, Silakan Bapak? di-share. Ya, Ya, sudah terlihat, ya? belum. Apakah sudah terlihat, Pak? Bentar. Proses. Ya, sudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam perkenalkan, warahmatullahi. perkenalkan saya Nikita Salati Adha dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan tentang rancangan aktualisasi yang berjudul Pemanfaatan layanan Google Site dan Haizen untuk meningkatkan literasi digital di kalangan peserta didik Mandua Karanganyar. Adapun latar belakangnya di sini ada 5 poin. Yang pertama sebagai wadah pembentukan ASN profesional, kemudian sebagai bentuk solusi untuk literasi digital siswa dalam akses dan memanfaatkan media pembelajaran digital, kemudian kurangnya pelatihan TIK, minimnya media digital yang menarik, metode pembelajaran yang masih konvensional, dan keterlibatan lingkungan belajar yang rendah, serta integrasi nilai ASN dalam solusi aktualisasi. Oleh karena itu, saya akan memberikan solusi inovatif berupa Google Site dan Haizen. Nah, di sini tujuannya yang pertama menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak secara nyata di lingkungan kerja, mendukung transformasi digital di dunia pendidikan, memenuhi kewajiban aktualisasi latsar CPNS, dan meningkatkan literasi digital siswa dengan media pembelajaran yang interaktif sekaligus menarik. Manfaatnya, pertama, mendukung pembelajaran digital yang adaptif, mewujudkan visi madrasah dalam penguasaan TIK, menjadi contoh praktik baik pengembangan media interaktif, wadah aktualisasi nilai ASN, dan peningkatan kompetensi diri. Untuk ruang lingkupnya, aktualisasi ini difokuskan untuk meningkatkan literasi digital siswa di Madua Karanganyar dengan Google Site dan Haizen dalam kurun waktu 7 Juli, dimulai dari Lasa 7 Juli sampai 17 September 2025. Berikut profil organisasinya, yaitu Mandua Karanganyar yang terletak di Gondang Rejo Karanganyar, berdiri sejak 1993 dengan total kurang lebih 750 siswa dan 60 tenaga pendidik. Kemudian visinya, visi dari Mandua Karanganyar terwujudnya siswa berprestasi, mandiri, dan berakhlak karimah. Kemudian misi, memberikan pelayanan optimal dalam mengembangkan kecerdasan, bakat, dan religiusitas siswa. Dan yang kedua, menanamkan budaya Islam dalam interaksi dan perilaku sehari-hari. Adapun deskripsi isunya, isu utama yaitu tentang literasi digital siswa MAN 2 Karanganyar yang belum optimal. Penyebab utamanya, pertama, keterampilan digital siswa yang rendah, kurang integrasi digital dalam pembelajaran, serta dukungan lingkungan belajar yang belum optimal. Adapun dampaknya untuk jangka pendek, maka partisipasi siswa bisa menurun, kemudian untuk jangka panjangnya, daya saing lulusan juga menurun. Kemudian untuk data pendukungnya, 813 siswa dan keterbatasan TIK ini diambil dari data EMIS tahun 2023-2024, kemudian belum terlibat dalam kegiatan literasi digital tingkat daerah, serta sekolah lain lebih proaktif dalam digitalisasi pembelajaran. Adapun analisis isunya, di sini saya menggunakan APKL dengan 5 pilihan isu. Yang pertama, belum optimalnya literasi digital di kalangan peserta didik Madua Karanganyar. Kedua, kesenjangan fasilitas dan infrastruktur antarman. Ketiga, rendahnya motivasi belajar peserta didik Madua Karanganyar. Keempat, kurangnya integrasi nilai moderasi beragama dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, lemahnya budaya riset dan karya ilmiah di kalangan peserta didik Madua Karanganyar. Setelah saya melakukan konsultasi juga dan menggunakan analisis USG, Urgency, Seriousness, and Growth, maka mengerucut menjadi 3, yaitu yang pertama, belum optimalnya literasi digital di kalangan peserta didik MAN 2 Karanganyar. Kedua, kesenjangan fasilitas dan infrastruktur antarman. Dan yang terakhir, rendahnya motivasi belajar peserta didik di MAN 2 Karanganyar. Setelah konsultasi lagi kepada mentor, kemudian membahas beberapa hal lain terkait dengan beberapa alasannya, maka kurangnya optimal literasi digital di kalangan peserta didik Madua Karanganyar menjadi isu utama setelah menggunakan fishbone ini. Adapun matriksnya, di sini ada 4 tahap perencanaan, pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan kegiatan pertama atau tahap pertama yaitu perencanaan peningkatan literasi digital. Di sini ada 3 tahapan kegiatan, Pak.
Yang pertama menyusun jadwal, kemudian melakukan survei kecil, serta menentukan Google Site dan Heyzen sebagai platform utama untuk solusi selanjutnya. Adapun hasilnya di sini menyesuaikan, kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan ASN berakhlak tentunya dari aspek loyalitas dan juga kompeten, dan kontribusi visi dan misi organisasi sesuai dengan visi berprestasi, mendukung penguasaan komputer sarana belajar mandiri, dan misi yang pertama terkait memberikan pelayanan optimal untuk mengembangkan potensi kecerdasan. Dan apabila tidak terintegrasikan dengan ASN berakhlak, maka dampaknya perencanaan menjadi tidak tepat sasaran, kemudian ASN juga tidak menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap pengembangan kompetensi diri maupun kebutuhan murid. Untuk tahapan yang kedua yaitu pembuatan dan pengelolaan media Google Site dan Heyzen. Di sini mulai dari membuat akun Google, kemudian merancang struktur lamannya dari mulai home, materi, tugas, penilaian dan diskusi, kemudian mengunggah konten, melibatkan rekan guru untuk review tampilan dan isi situs sebelum digunakan oleh murid. Nah, di sini outputnya berupa tautan baik dari platform Google Site maupun Heyzen, kemudian terintegrasi dengan core values-nya itu akuntabel dan juga adaptif. Adapun visinya masih sama, sedangkan misinya sesuai dengan misi yang pertama, yaitu memberikan pelayanan optimal untuk mengembangkan potensi kecerdasan. Apabila tidak diintegrasikan dengan ASN berakhlak, maka ASN tidak mau belajar teknologi baru, serta terjadi ketidaksesuaian antara media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran dan karakter siswa. Untuk tahap tiganya yaitu sosialisasi dan pendampingan murid. Di sini saya mempersiapkan terlebih dahulu, kemudian menjelaskan langkah-langkahnya, serta simulasinya saya pantau juga. Untuk hasil akhirnya berupa foto, kemudian dokumentasi juga karena ada respon atau catatan dari murid. Untuk ASN berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, serta kolaboratif karena melibatkan peserta didik juga. Visi masih sama, misinya sesuai dengan misi 1, dan analisis dampaknya jika ASN berakhlak tidak diterapkan adalah tidak terbangun hubungan positif antara guru dan murid, kemudian motivasi siswa pun menurun. Untuk yang keempat, yaitu integrasi media ke dalam pembelajaran. Di sini saya menyiapkan RPP dan LKPD, kemudian pendampingan langsung selama murid mengakses situs tersebut, situs Google Site dan juga Heyzen, kemudian memberikan feedback melalui fitur komentar tugas di situs. Nah, di sini nanti hasil outputnya adalah berupa Google Form dan juga RPP LKPD serta foto dari kegiatan tersebut. Untuk aspek ASN-nya, ASN berakhlaknya ada kompeten dan akuntabel, visi masih sama, misi sesuai dengan misi yang pertama. Dan dampaknya, proses pembelajaran tidak berjalan maksimal, serta ASN menjadi tidak mampu mengelola kelas digital, tidak memberi umpan balik, dan cenderung pasif selama proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluasi serta refleksi. Di sini menyusun instrumen evaluasi berupa Google Form juga, kemudian memperbaiki desain setelah ada feedback di nomor 4, kemudian mempublikasikan kembali laman Google Site dan juga Heyzen. Adapun hasil akhirnya adalah publikasi akhir dan dari laman Google Site dan Heyzen, kemudian ASN berakhlaknya sesuai dengan aspek akuntabel dan kolaboratif, sedangkan visi masih sama, kemudian misi yang untuk kesesuaiannya dengan misi yang kedua yaitu mengembangkan pembiasaan budaya Islam dan perilaku positif melalui media yang terukur. Analisis dampaknya apabila tidak diterapkan adalah tidak adanya proses perbaikan, kemudian praktik baik tidak terdokumentasikan, serta literasi digital peserta didik tidak berkembang karena tidak ada pembaruan. Adapun jadwalnya di sini Pak, di sini kurang lebih dimulai dari tanggal 4 Agustus, 3 hari pertama itu perencanaan, kemudian di tahap kedua itu dimulai dari 7 Agustus sampai dengan 15. Di sini ada pembuatan dan pengelolaan media Google Site dan Heyzen. Kemudian di tahap 3 sosialisasi dan pendampingan murid kurang lebih 5 hari setelahnya. Kemudian untuk integrasi media ke dalam pembelajaran di sini cukup lama Pak, kurang lebih 2 minggu. Kemudian yang terakhir evaluasi dan refleksi dari penggunaan Google Site dan Heyzen-nya kurang lebih 3 hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya Oke, sampaikan. cukup. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya kepada Bapak Haji Suyatno LCMSI sebagai penguji, kami persilakan untuk memberikan ulasan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Subhan, Bapak Coach yang luar biasa. Eh, Mbak Nikita, manggilnya siapa ini? Mbak Nikita boleh Pak.
Oh ya, oke Mbak Nikita yang luar biasa ya. Ada beberapa hal yang saya ingin konfirmasi saja. Secara tahapan saya sudah eh, apresiasi sudah bagus, secara sekuen sudah keren dan menunjukkan langkah-langkah yang sudah tepat menurut saya ya. Cuman beberapa hal yang saya kira perlu dipertajam ya. Catatan saya yang pertama, Mbak Ditulis Bu sampai ini Nikita. Oke, Pak, ini sambil jadwal menulis. Oke. ya. eh matrik metrik yang ada di naskah sampean dengan metrik yang ditampilkan di sini kok berbeda? Oke, Bapak, Nah, khususnya untuk jadwal belum saya blok juga. oh Untuk ya, matriksnya hanya tabelnya saja ada yang nanti kotor. diperbaiki. Ke sana di sana masih kosong ini. Kapan saya tadi baca kok, loh, kok kayak gini nggak ada pelaksananya kapan? Oke, leres, Pak. Yang jadwal belum saya Oke, blok. ya. Ngapunten. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya. Yang kedua ini kan eh sampai tujuannya kan dalam rangka meningkatkan literasi digital di kalangan peserta didik ya. Jadi endingnya, bener nggak Mbak? Oke, leres. Betul, Pak. Jadi endingnya nanti sampean akan memperlihatkan kepada kita bahwa literasi digital di kalangan peserta didik itu semakin meningkat gitu kan? Iya, Dari yang betul. sekarang gitu kan? Iya, Betul apa enggak? betul, Pak. Ya, ya. Nah, sampean menggunakannya memakai alat atau medianya yaitu Google Sheet atau Haisin. Ini saya belum melihat ya. Bagaimana nanti sampean mengobservasi atau memberikan penilaian terhadap peningkatan tersebut, bagaimana caranya? Karena tahapan-tahapan sampean di sini masih dalam ranah implementasi pembuatan, ya kan? Pembuatan Google Site dan desain ini. Tapi nanti sampean belum menjelaskan kayak apa nanti eh, apa namanya nih kalangan peserta didik Diman 2 ini literasi digitalnya meningkat kayak apa sampai nanti mengobservasi itu. Bisa ditanggapi sedikit nggak apa-apa. Silakan Bu Nikita direspon. Oke. Cara mengukur bahwa peserta didik telah meningkat literasi digitalnya menggunakan apa jenengan? Suara saya terdengar nggak, Pak? Iya, Ya, Nanti selain ada Google Form di akhir untuk menilai meningkatnya literasi digital mereka, nanti di Haizen itu ada seperti statistiknya, Bapak. Oke. Kemudian nanti akan, karena saya pengajar prakarya juga, jadi nanti pada laman Google Form itu akan saya beri pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang saya singgung di majalah digital tadi. Untuk membuktikan mereka memang sudah membaca seperti itu dan untuk memahami. membuktikan pertanyaannya apa? Pertanyaannya di Google Form apa Misalkan, nanti? Pak, ini kan saya mengajar desain grafis, saya membuat materi tentang uh, branding produk, nanti ada materi tentang logo. Nanti saya bisa bertanya, sebutkan atau melihat contoh logo, nanti diklasifikasikan ke dalam jenis apa. Nah, di sini nanti sudah masuk materinya di Haizen tadi, Bapak. Jenis-jenis logo seperti itu. Jadi kalau anak bisa menjawab dengan tepat dan benar, itu menjadi salah satu indikator kalau mereka memang sudah membaca materi yang saya sajikan melalui digital itu. Menggunakan kuesioner berarti ya nanti ya. Oke, betul. Kuesioner. Oke. Berarti kan memang kita harus melihat benar dari yang sebelum sampean lakukan aktualisasi dan setelah nanti bisa menjelaskan karena sampean di sini mengangkat bagaimana literasi digital ini anak-anak di madrasah ini bisa meningkat dari yang sebelumnya kan gitu. Jadi harus bisa membuktikan itu ya. Kemudian yang kedua saya kira juga tadi belum banyak diulas. Kalau eh, paparan sampean kan pembuatan Google Site dan Highsign ya. Tapi di dalamnya kok saya belum menemukan kontennya kayak apa. Apa hanya membuat rumahnya saja, isinya seperti apa, jumlahnya berapa, apa saja berkaitan dengan sampean guru apa Mbak? Prakarya dan kewirausahaan, Bapak. Prakarya dan kewirausahaan ya. Oke. Nah, tadi juga harus 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 muncul juga ini belum 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 ada nih kayaknya.
kontennya apa, berapa jumlahnya dalam satu aktualisasi ini misalkan saya perlu membuat berapa konten yang berkaitan dengan mapel saya prakarya dan apa namanya seni tersebut. Berapa rencananya nih? Eh, Sebelumnya saya sudah pernah membuat yang seni budaya, Bapak, dan sekarang Hmm. kan prakarya. Rencananya nanti ada LKPD juga, kemudian materi, kemudian galeri yang berisi nanti seperti video ataupun eh, referensi lain yang dibutuhkan peserta didik. Kemudian ada media pembelajarannya yang Haizen tadi, Bapak. Kemudian ada uh, Google Form-nya juga untuk uh, bukti meningkatnya literasi digital mereka nanti akan saya tambahkan, Pak. Rencananya itu. Ya, berarti di rancangannya sudah di output dari masing-masing kegiatan ini harus muncul juga berapa yang akan saya berikan, kontennya apa saja, kemudian berapa konten yang memungkinkan saya mengupload atau menampilkan di dua platform ini kan gitu kan. Atau mungkin karena jenengan sudah punya bahan sebelumnya, tinggal pasang-pasang saja, tidak perlu membuat kan gitu kan. Itu kan jauh lebih banyak dan sampai akan lebih mudah mengukur teman-teman peserta didik ini dengan peningkatan literasi digital mereka. Ketimbang sampean harus membuat membuat dari awal kan. Kalau hanya membuat logo setnya kan tinggal satu klik, dua klik sudah selesai kan gitu kan. Sebenarnya yang paling penting ini kan bagaimana kita mengisi konten-konten produktif yang sesuai dengan materi kita, kemudian juga yang diminati oleh anak-anak kan itu yang paling penting. Kalau cuman rumahnya, ya sekarang bisa satu klik dua klik sudah jadi karena itu sudah tersedia dan kita bahkan desainnya pun sudah ada semuanya kan gitu kan, baik desain maupun Google Site. Makanya yang paling penting menurut saya untuk meningkatkan literasi dan juga termasuk di dalamnya adalah minat membaca dan lain sebagainya atau minat apa namanya melakukan pembelajaran di seni budaya dan juga prakarya ini akan jauh lebih bagus kalau yang menjadi apa namanya fokus atau konsentrasi Mbak Nikita ini adalah di bagaimana konten produktif, konten yang menarik misalnya Mbak. Itu lebih 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 mengena dan lebih memberikan banyak manfaat kepada organisasi yang ada di tempat kerja jenengan. Gitu Mbak ya. Terima kasih, Pak. Saya kira itu Pak Subhan. Baik, terima kasih atas ulasannya Bapak Penguji Bapak Hasi Suyatno. Ibu Nikita sudah dicatat masukan-masukan dari penguji? Sampun, Bapak. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya mohon dihubungi urutan berikutnya ya, Oh iya. yaitu Pak Fian, Mas Fian. Oke. Silakan live room, Mbak Nikita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun sangat atas waktu yang diberikan ke saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau sampaikan mohon maaf sekali tadi kami untuk masuk ke Zoom karena ini yang kami kita bisa bertemu untuk memberikan sebuah penguatan bagi RA-nya Mbak Nikita. RA-nya Mbak Nikita berkaitan dengan isu-isu yang aktual di madrasah kami karena secara real dan nyata bahwa anak-anak kami di Mandua Karanganyar itu secara literasi digital itu masih sangat lemah. Anak-anak baik biasa berselancar dengan medsosnya tanpa memanfaatkan fungsi dari digitalisasi ini. Maka karena budaya di madrasah Aliyah Negeri 2 Karanganyar belum terbentuk tentang literasi ini, maka Mbak Nikita menangkap sebuah isu itu untuk dijadikan sebuah RA. Nah, gagasan dari Mbak Nikita ini tersampaikan ke kami untuk bagaimana mencoba untuk membangun budaya literasi digital yang khususnya nanti pada pembelajaran mata pelajaran yang diambil oleh Mbak Nikita. Nah, isu yang ditangkap Mbak Nikita itu sebetulnya masuk di dalam program kerja kami tahun pembelajaran 2025-2026 ini tentang budaya literasi. Ya, bagaimanapun juga kita masuk di dalam era digitalisasi sehingga
ternyata isu yang diangkat ini sangat aktual untuk disampaikan di dalam rencana aktualisasi dari Mbak Nikita ini. Nah, dari beberapa hasil konsultasi dari Mbak Nikita ke kami, untuk khusus mata pelajaran Mbak Nikita, kita mau dibuatkan sebuah web yang menampung pembelajaran di situ, sehingga nanti akan dibuat semenarik mungkin, disesuaikan dengan siswa, sehingga siswa nanti akan lebih banyak berselancar di web itu, tidak lagi terlena dengan media-media sosial yang berseliweran yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sehingga dalam LN yang Mbak Nikita itu akan disampaikan, dibuatkan sebuah web, di situ nanti akan masuk dengan materi-materi pembelajaran itu disertai dengan media-media yang sangat baik, disesuaikan dengan jenjang. Kalau kelas 10 berarti perkembangan siswa kelas 10 itu seperti apa? Nah, itu harus betul-betul disesuaikan. Jangan sampai pembelajaran kelas 10 tapi media yang digunakan media anak TK, maka itu akan goreng membosankan. Atau pembelajaran kelas 12 tapi untuk pembelajaran anak-anak mahasiswa atau orang dewasa, maka itu juga tidak akan sesuai dengan ini. Maka betul-betul disesuaikan dengan perkembangan psikologis anak. Itu sehingga nanti kami mohon untuk Mbak Nikita khususnya untuk lebih kreatif lagi di dalam pembuatan media-media yang akan diaplikasikan dalam pembelajaran yang berbasis budaya literasi. Jadi sehingga nanti selesai dari latsar ini ada sebuah kemanfaatan. Ada produk-produk yang nanti bisa dipakai, tidak hanya bagi peserta didik yang diampu oleh Mbak Nikita saja, tapi bisa untuk keseluruhan peserta didik, sehingga semuanya bisa menggunakan web ini dengan baik. Itu yang kami sampaikan ya, catatan-catatan yang kami sampaikan ke Mbak Nikita. Nanti lebih kreatif lagi dalam pembuatan media, sesuaikan dengan masa perkembangan peserta didik atau siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.